Video ini akan menjelaskan kepada Anda produk PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PT BES. Selamat menyaksikan. PT BES memiliki produk utama yaitu Eko Racing. Selain Eko Racing, PT BES juga memasarkan produk lainnya yang sangat berkualitas dan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Eko Farming. Eko Farming adalah pupuk organik yang memiliki 13 unsur hara yang membuat tekstur tanah menjadi subur. Berikut ini adalah manfaat pupuk organik Eko Farming. Mampu meringankan biaya produksi, mampu mempercepat masa panen, mampu mencegah hama tanaman, mampu meningkatkan unsur hara pada tanah, mampu meningkatkan hasil produksi, dan mampu meningkatkan kualitas produksi. Eko Farming ini sangat cocok digunakan untuk segala jenis tanaman. Eko Farming ini mampu menghemat pupuk lainnya hingga 75%. Salam Eko Farming. Bagi Anda yang belum tahu apa itu Eko Farming, semoga video ini dapat membantu Anda. Sebelum membahas apa itu Eko Farming, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai kekuatan ekonomi dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia menghasilkan produk pertanian yang melimpah. Kenyataannya, Indonesia masih banyak impor produk pertanian dari luar negeri. Kenapa produk pertanian di Indonesia tidak melimpah? Karena saat ini sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mencapai titik jenuh. Tingkat kemasaman tanah sangat tinggi, sehingga produktivitas hasil pertanian menurun. Eko Farming hadir memberikan solusi kepada para petani Indonesia. Karena Eko Farming ini mampu memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Apa itu Eko Farming? Eko Farming adalah pupuk organik hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 8 tahun. Eko Farming ini telah teruji dan terbukti memperbaiki tekstur tanah, mencegah hama tanaman, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi, mempercepat masa panen, dan meringankan biaya produksi. Cara kerja Eko Farming. Eko Farming memiliki 13 unsur hara yang membuat tekstur tanah menjadi subur. 3 unsur hara makro, 3 unsur hara sekunder, dan 7 unsur hara mikro. Ke-13 unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanah sehingga tanah menjadi subur kembali. Eko Farming telah melalui uji lab oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Hasil uji lab membuktikan Eko Farming layak untuk dipakai oleh petani Indonesia yang mampu memberikan solusi kepada para petani Indonesia supaya hasil pertanian meningkat dan biaya pupuk menjadi lebih hemat. Eko Farming bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Cara pemakaian Eko Farming. Cara pemakaiannya sangat mudah. Cukup mencampurkan 1 botol pupuk Eko Farming ke dalam 1 liter air, aduk hingga merata. Tunggu 15 menit hingga pupuk larut dan siap untuk digunakan. Untuk dosis, penyemprotan lahan 20-50 cc per tangki. Penyemprotan tanaman 20-40 cc per tangki. Untuk penggunaan pupuk lainnya hanya dibutuhkan 25% saja, sehingga bisa menghemat pupuk lainnya hingga 75%. Testimoni hasil penggunaan pupuk
Eco Farming. Dinas Pertanian Kabupaten Subang di daerah Cisalak, jenis padi Ciherang, masa tanam 96 hari, luas tanah 700 bata atau kurang lebih 1 hektar, hasil panen menggunakan bioagro Eco Farming 9,2 ton, yang mana sebelumnya non bioagro Eco Farming 4,77 ton. Hasil panen meningkat hingga 105%. Uji coba Eco Farming di X Galian C, Tanjung Wangi, Cijambe, Kabupaten Subang. Tanah ini kurang begitu subur. Dengan menggunakan pupuk Eco Farming, hasil panen meningkat lebih dari 400%. Dan ini dipanen oleh Dirut PPL, Kementerian Pertanian dan Staf Kepresidenan. Bagaimana jika Eco Farming digunakan secara terus-menerus? Penggunaan secara terus-menerus akan meningkatkan hasil dan penurunan biaya. Di sini sudah diuji di lokasi Rancabango Subang, luas tanah 400 bata. Sebelum menggunakan pupuk Eco Farming, hasilnya 2,8 ton. Setelah menggunakan pupuk bioagro Eco Farming, masa tanam pertama menghasilkan 3,2 ton. Penggunaan pupuk lainnya hanya 25%. Masa tanam kedua menghasilkan 3,5 ton, penggunaan pupuk lainnya hanya 20%. Masa tanam ketiga menghasilkan 3,8 ton, pupuk lainnya hanya 15%. Masa tanam keempat meningkat lagi menjadi 4,2 ton, pupuk lainnya menurun 10% saja. Dan masa tanam kelima 3,3 ton, pupuk lainnya hanya 5%. Masa tanam keenam meningkat 4,7 ton, pupuk lainnya hanya 5% saja. Pada masa tanam kelima, terjadi penurunan hasil panen. Ini diakibatkan oleh hama burung yang tidak bisa dihindari, dan hama burung ini salah satu yang tidak bisa dihindari oleh pupuk bioagro Eco Farming. Sementara hama padi lainnya bisa diantisipasi oleh pupuk bioagro Eco Farming. Dinas Pertanian Cirebon menguji kacang kedelai di Plumbon, Cirebon. Rata-rata hasil panen kacang kedelai 1,5 ton per hektar. Setelah menggunakan bioagro Eco Farming, hasil panen meningkat menjadi 2,75 ton per hektar. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian meninjau hasil tanaman sayuran di Lembang, Jawa Barat yang menggunakan pupuk organik, salah satunya adalah bioagro Eco Farming. Hasilnya sangat luar biasa. Pupuk bio Eco Farming mengikuti Spekta Horti di tahun 2018. Hasil tanaman yang diuji sangat memuaskan. Kementerian dari Pertanian melihat bahwa hasil tanaman menggunakan bioagro Eco Farming sangat subur dan di atas rata-rata pupuk pada umumnya. Pupuk bioagro Eco Farming ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pupuk bioagro Eco Farming ini sangat terjangkau oleh petani Indonesia. Pembelian pertama 1.500.000 mendapatkan 8 botol. Harga satuan 187.500 per botol. Harga jual 250.000 per botol. Pada saat masyarakat Indonesia membeli pertama akan mendapatkan 8 botol. Pembelian pertama ini akan mendapatkan member seumur hidup. Pada saat pembelian berikutnya 1.500.000 akan mendapatkan 12 botol, atau harga satuan menjadi 125.000 per botol, harga jual 250.000 per botol. Masyarakat Indonesia akan mendapatkan diskon member sebesar 50%. Sangat murah dan terjangkau oleh petani Indonesia. Selamat menggunakan pupuk organik bio Eco Farming. Semoga menjadi solusi bagi para petani Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam Eco Farming.
Salam Eco Farming. Video ini akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara pemakaian pupuk organik Eco Farming untuk tanaman yang akan Anda tanam. Cara pemakaian pupuk organik Eco Farming sangat mudah sekali. Dengan mencampurkan 1 botol pupuk ke dalam 1 liter air, aduk hingga merata. Tunggu 15 menit hingga pupuk larut dan siap untuk digunakan. Untuk dosis penyemprotan lahan 20-50 cc per tangki. Penyemprotan tanaman 20-40 cc per tangki, dan penggunaan pupuk lainnya hanya dibutuhkan 25% saja. Anda akan menghemat pupuk hingga 75%. Kita akan coba aplikasikan pemupukan terhadap tanaman yang akan Anda tanam. Ini adalah jumlah hari kalender yang harus Anda perhatikan pada saat Anda melakukan pemupukan. Jumlah hari kalender tanaman min 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 42, 45, 50, 56, dan 60 hari. Setiap jenis tanaman berbeda-beda. Kita lihat contoh tanaman padi. Untuk tanaman padi, 5 hari sebelum penanaman 6 liter, 14 hari 1 liter, 28 hari 1 liter, 42 hari 1 liter, dan 56 hari 1 liter. Untuk tanaman padi dibutuhkan 10 liter per 1 hektar. Jenis tanaman kedelai, kacang hijau, dan kacang merah, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 10 hari 1 liter, 20 hari 1 liter, dan 30 hari 1 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan 7 liter per 1 hektar. Jenis tanaman gandum, hanjeli, jagung, dan sorghum, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 10 hari 1 liter, 20 hari 1 liter, dan 30 hari 1 liter. Untuk tanaman tersebut membutuhkan 7 liter per 1 hektar. Untuk tanaman sayuran seperti bayam, kangkung, selada, dan sosis, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 7 hari 1 liter, 20 hari 1,5 liter. Untuk tanaman tersebut membutuhkan 6,5 liter per 1 hektar. Untuk tanaman cabai rawit, timun, dan tomat, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 14 hari 1,5 liter, 28 hari 1,5 liter, dan 42 hari 1,5 liter. Untuk tanaman tersebut membutuhkan pupuk 8,5 liter per 1 hektar. Untuk tanaman ganyong, kentang, lobak, sagu, talas, ubi jalar, dan wortel, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 10 hari 1,5 liter, 20 hari 2 liter, 30 hari 2 liter, dan 40 hari 2 liter. Untuk tanaman tersebut membutuhkan pupuk 11,5 liter. Untuk tanaman kacang tanah, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 10 hari 1 liter, 20 hari 1 liter, dan 30 hari 1 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan 7 liter. Untuk penanaman kacang panjang, kacang rowai, terong, labu, oyong, dan paria, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 10 hari 1 liter, 20 hari 1 liter,
30 hari 1 liter, dan 40 hari 1 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 8 liter. Untuk jenis tanaman bawang daun, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 14 hari 1 liter, 28 hari 1 liter, dan 42 hari 1 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 7 liter. Untuk jenis tanaman bawang, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 14 hari 1 liter, 28 hari 1,5 liter, 42 hari 1,5 liter, dan 50 hari 2 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 10 liter. Untuk jenis tanaman brokoli, kol, dan pecai, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 7 hari 1 liter, 14 hari 1,5 liter, 28 hari 1,5 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 8 liter. Untuk jenis tanaman jahe, kencur, kuning, dan lengkuas, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 14 hari 1,5 liter, 28 hari 2 liter, 42 hari 2 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan 9,5 liter per 1 hektar. Untuk jenis tanaman tebu dan tembakau, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 15 hari 2 liter, 30 hari 2 liter, dan 45 hari 2 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 10 liter. Jenis tanaman melon, semangka, dan pepaya, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 10 hari 1,5 liter, 20 hari 1,5 liter, 30 hari 2 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 9 liter. Untuk jenis tanaman singkong, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 30 hari 2 liter, dan 45 hari 3 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 9 liter. Untuk jenis tanaman alpukat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, jengkol, kedondong, lengkeng, mangga, manggis, nangka, rambutan, sawo, pete, aren, jambe, kelapa, kopi, kurma, tin, dan jenis tanaman yang sejenis, 5 hari sebelum penanaman membutuhkan 6 liter. Untuk hari ke-15 1 liter, hari ke-30 1 liter, hari ke-45 1 liter, dan hari ke-60 1 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan 10 liter per 1 hektar. Untuk jenis tanaman jamur, stroberi, dan kemangi, 5 hari sebelum penanaman 4 liter, 14 hari 1 liter, 28 hari 1 liter, dan 42 hari 1 liter. Untuk jenis tanaman tersebut membutuhkan pupuk 7 liter. Inilah contoh-contoh pemupukan pada masing-masing jenis tanaman. Apabila ada tanaman yang tidak disebutkan di contoh ini, Anda bisa melihat jenis tanaman apa yang serupa, sehingga Anda bisa menggunakan pupuk sesuai dengan takaran dan aturan yang telah disampaikan. Selamat menggunakan pupuk organik Eco Farming. Semoga Anda bisa mendapatkan hasil pertanian yang melimpah dan Anda bisa menghemat pupuk hingga 75%. Salam Eco Farming, salam petani Indonesia bangkit.